uji aktivitas antivirus Dengue. Nah, di mana di sini dalam metode pengujiannya di sini saya mendapatkan dari jurnal Indonesian Journal of Pharmacy dengan judul In Vitro Study Effect of Cobalt Chloride Against Dengue Virus Type 1 in Virocell, di mana di sini merupakan Indonesian Journal of Pharmacy merupakan jurnal SINTA 1. Di sini akan membahas tentang uji aktivitas antivirus dari Cobalt 2 Chloride. Oke, di mana di sini jelaskan bahwa Dengue virus merupakan virus RNA indra positif, di mana virus ini bergenetikan dengan RNA yang bereplikasi atau yang melakukan penggandaannya di kompartemen membran sitoplasma, di ruang membran sitoplasma. Nah, di mana di sini bentuk dari visualisasi virus Dengue. Nah, di mana virus ini merupakan termasuk genus Flavirus, famili Faviridae. Nah, di mana virus ini disebarluaskan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian virus ini juga memiliki serotype atau variasi yang berbeda, yaitu Dengue virus 1, 2, 3, dan 4. Oke, kemudian metode pengujian di sini itu dijelaskan dengan metode uji viral tox glow. Nah, di mana uji viral tox glow ini dijelaskan bahwa dasar dari tes ini adalah mengukur kemampuan sel hidup berdasarkan aktivitas mitokondria atau berdasarkan mitokondria di sini merupakan sel energi sel yang menghasilkan sel berupa ATP dari kultur sel nantinya. Kemudian didasarkan pada ATP yang dihasilkan oleh sel aktif pada sel hidup, kemudian dilakukanlah pembacaan lempeng mikro menghitung sel hidup setelah diinkubasi selama 24 jam. Nah, di mana artinya dengan mengukur kemampuan sel hidup di sini, kemudian diberikan nanti reagen pendeteksi ATP. Nah, kemudian dari reaksi reagen ATP ini akan dilihat dengan menggunakan suatu alat nantinya, di mana alat tersebut dapat menghitung dari pendeteksi ATP ini, kemudian barulah dihitung. Oke, di sini dijelaskan bahwa aktivitas dari antiviralnya, di mana di sini dikatakan bahwa sel vero dengan konsentrasi 1/106 sel per 10 mili diunggulkan ke dalam 96 well plate. Nah, di mana sel vero merupakan ginjal monyet hijau Afrika atau sel ginjal monyet hijau Afrika, kemudian kita masukkan ke dalam 96 well plate ini. Kemudian kita inkubasi plate yang berisi sel pada suhu 37 derajat ke dalam inkubator CO2 yang dilembabkan selama minimal 4 jam hingga 24 jam. Kemudian 100 ml virus Dengue konsentrasi 4 kali 105 FFU per mili kita gabungkan dengan konsentrasi cobalt chloride dengan berbagai konsentrasi. Kemudian kita diamkan atau dipaparkan selama 1 jam pada suhu kamar. Kemudian 100 mikroliter virus diobati ke dalam tadi atau yang telah ditunggu selama 1 jam tadi ini, kita tambahkan ke dalam sel vero pada masing-masing sumur. Kemudian kita biarkan dia terinfeksi selama 24 jam. Kemudian 100 mikroliter reagen deteksi ATP kita tambahkan ke dalam masing-masing sumur dari 96 sumur tadi. Nah, kemudian kita tunggu setidaknya 10 menit sebelum kita lakukan pengukuran. Baru kita lakukan pengukuran setelah 10 menit. Nah, baru kita hitung nilai SI50 dengan memplot nilai RLU bersih, di mana kurang rata-rata sumur kosong versus konsentrasi senyawa. Di mana dapat divisualisasikan di sini bahwa sel vero kita masukkan ke dalam 96 well plate ini, kemudian kita inkubasi ke dalam inkubator CO2 selama 4-24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, kemudian virus Dengue ini kita tambahkan dengan cobalt chloride dengan berbagai konsentrasi, kemudian kita biarkan dulu nih selama 1 jam pada suhu kamar. Nah, setelah 1 jam, di mana sel vero yang pada 96
96 plate ini yang telah kita inkubasi, baru ini kita masukkan yang ini ke dalam ini. Nah, di mana gabungan dari virus dengan cobalt fluoride ini kita masukkan ke dalam masing-masing lubang. Lalu kita tunggu selama 24 jam. Nah, nanti baru kita tambahkan nih reagen pendeteksi ATP. Nah, setelah itu kita tunggu lagi nih 10 menit, baru kita gunakan atau kita deteksi dengan alat Glomex multi deteksi. Nah, setelah didapatkan hasilnya, di mana hasilnya itu menjelaskan bahwa deteksi ATP ini sebanding lurus dengan sel inang, yang mana artinya semakin rendah nilainya, maka aktivitas dari antivirus Dengue ini semakin baik. Nah, kemudian baru kita hitung nilai IC50 dengan memplot nilai RLU bersih.